Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Obesitas pada edisi kali ini merupakan edisi spesial. Karena hari ini kita akan berbincang-bincang dengan yang punya wilayah Kabupaten Tangerang, Bapak Bupati Tangerang. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih Pak Bupati. Ini kita bisa dibuka kayaknya udah social distancing ini. Silakan. Baik, hari ini kita special edition ini sama Pak Bupati akan memperbincangkan bagaimana ini seperti kita udah masuk ke periode kedua nih Pak Bupati. Ya. Yang di periode pertama kita kalau nyebut Kabupaten Tangerang itu selalu inginnya Tangerang Gemilang gitu. Dan yang di periode pertama itu kalau tidak salah 25 program dan yang kedua ini ada 15 program yang lagi dikebut-kebutnya nih sama Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan Tangerang Gemilang. Nah, terkait dengan capaian indikator di RPJMD Pak Bupati ini langsung saja. Dari 15 program ini mana saja sih Pak Bupati yang sudah tercapai, bahkan mungkin melampaui, lalu yang sedang dilakukan prosesnya, dan yang baru akan dilakukan pengejaran programnya. Monggo Pak Bupati. Oke, jadi terima kasih Kang Ade. Saya aturkan assalamualaikum juga ini buat pemirsa semuanya ini. 15 program unggulan Kabupaten Tangerang. Memang ada beberapa program yang program lanjutan dari periode pertama dari 2013 ke 2018, kemudian yang sekarang dilanjutkan, yaitu ada Gebrak Pakumis Plus, kemudian juga ada program sanitasi berbasis pondok pesantren atau yang kita sebut Sanitren, dan juga ada Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Pantai. Nah, program-program yang sudah per tahun 2020 ini sudah mencapai di atas 60% adalah program-program tersebut yang juga lanjutan dari periode pertama seperti Gebrak Pakumis, Gerbang Mapan, kemudian juga Sanitren. Nah, itu udah, hanya memang di tahun 2020 ini agak terhambat karena kita harus melakukan refocusing, realokasi, dan juga konsentrasi terhadap penanganan COVID-19. Nah, ini yang sudah di atas 60%. Ada yang sedang berjalan, karena ini juga masuk. Sebetulnya di tahun 2020 ini kita akan ngebut ini ke program 15 program unggulan tersebut ya. Sebagian besar yang hampir 10-11 program ini lagi kita kebut, dan ada beberapa program memang yang baru pada tahap pembebasan lahan harusnya. Seperti misalkan Pekat Lantas ya, untuk penguraian kemacetan lalu lintas itu ada flyover Cisauk dan juga underpass di pertigaan Curug. Ini untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan Raya Cisauk yang dikarenakan ada lintasan kereta api. Kemudian satu lagi yang, nah kalau sering kita lihat ini yang pertigaan Bitung yang keluar pintu tol. Nah, itu semua yang masih dalam baru tahap pembebasan lahan. Terhambat pembebasannya karena kita memang menggunakan anggaran pembebasan tersebut sebagian untuk penanganan COVID. Nah, itu kira-kira. Jadi yang di atas 60% sudah ada, yang progres menuju 60% juga banyak, yang baru dimulai juga memang ada. Tapi saya yakin insya Allah 2023 15 program unggulan ini sudah mencapai 100% semuanya. Mohon maaf. Terkait dengan PAD nih Pak Bupati, dampaknya luar biasa nih, kerasa banget pandemi. Sangat terasa. Nah, turunnya berapa persen sih Pak Bupati dari? Jadi mudah-mudahan kalau dari sektor PAD real kita tidak terlalu jauh ya. Kita proyeksikan prediksi mungkin ada sekitar 20% nih. Karena triwulan pertama itu Januari, Februari, Maret PAD kita masih mencapai target. Nah, setelah triwulan pertama nih masuk triwulan kedua itu memang terjun bebas semua. Karena kan banyak sektor-sektor pendapatan kita seperti misalkan dari pajak restoran, makan minum dan lain sebagainya
yang turun drastis karena kita berlakukan PSBB waktu itu. Kemudian di triwulan ketiga itu sudah mulai ada pertumbuhan walaupun belum cukup signifikan. Dan kita tidak bisa membandingkan dengan triwulan pertama yang sedang tumbuh tinggi dan pesat. Yang kita harapkan juga di triwulan terakhir ini, triwulan keempat, ya, antara bulan Oktober, November, dan Desember ini, itu ada peningkatan yang cukup signifikan, walaupun tidak bisa sesuai target di awal tahun 2020, tapi paling tidak mendekati lah. Jadi mudah-mudahan proyeksi kita kurang lebih sekitar 20% penurunan PAD-nya. Terkait dengan ini Pak Bupati, ini banyak di daerah, beberapa daerah melihat karena ada refocusing anggaran gitu. Terus juga nanti ada beberapa evaluasi terhadap RPJMD, melihat juga ada indikator makro di BPS kayak Persis. gitu. Apakah nanti Kabupaten Tangerang juga akan sama dengan beberapa daerah lain melakukan perubahan RPJMD ke depannya? Karena targetnya banyak. Ya, kemungkinan akan kita lakukan setelah kita melihat kondisi di 2021. Nah, laju pertumbuhan ekonomi kita sebelumnya itu kita proyeksikan di tahun ini di atas 5,2%, 5,3, ya. Tapi apa yang terjadi tahun ini? Kita kalau nggak salah Banten itu minus 5,27%. Justru malah minus. Nah, jadi kontraksinya dari plus 5 menjadi minus 5 itu kan 10%. 10%. Ya, bukan kita lihat dari titik ininya nolnya pertumbuhan nol, tapi kontraksi pergerakan dari 5 plus ke 5 minus ini sangat luar biasa. Dari situ memang kita harus realistis bahwa kemungkinan ada beberapa program yang setelah 2021 nanti kita proyeksikan. Tapi saya sih berharap 2021 kita bisa recovery ya, dan mudah-mudahan tidak ada perubahan RPJMD. Tapi apabila 2021 kita mengalami tekanan resesi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berat minus, kemungkinan akan ada perubahan RPJMD. Ya. Nah, salah satu di program 15 yang unggulan nih Pak Bupati, ada kiprah terkait dengan persoalan sampah. Nah, ini Kang Ade biasanya nih. Ini menarik Pak Bupati. Kemarin juga Pak Bupati menyampaikan bahwa ke depan terkait dengan pengolahan sampah, kemarin sudah ketemu dengan Waste for Change. Kan? Nanti ada apa lagi nih Pak Bupati terkait pengolahan sampah kita? Jadi begini, secara paralel kita sedang bergerak di program kiprah ini, bukan cuma sekedar bagaimana mengangkut sampah dari lingkungan ke TPA, tapi juga dari hulu yang lebih tingginya lagi nih, dari perubahan pola perilaku rumah tangga kita. Nah, di sini sedang ada gerakan bank sampah. Kemudian juga gerakan-gerakan masyarakat, walaupun tadi awalnya sporadis, tapi sekarang coba kita bantu untuk kita tularkan ke lingkungan yang lain, agar dari rumah tangga itu benar-benar sampah sudah mulai dipilah. Secara general aja dulu, sampah plastiknya dipisah, sampah organiknya dipisah. Nah, setelah itu dikumpulkan bersama-sama dari tempat pengumpulan tingkat RT ataupun tingkat RW, sudah mulai dipilah lagi nih. Nanti ketemulah tempat pembuangan sampah sementara terpadu yang juga akan memisahkan sampah-sampah itu. Mana yang bisa recycle, reuse, itu akan dipisah. TPST akan dibangun tiap kelurahan Pak, tiap kecamatan? Saat ini kita sudah ada 18 TPST dari 29 kecamatan. Rencananya kita akan bangun kurang lebih sekitar 30 TPST, berarti sekitar 12 lagi nanti ya. Kita akan bangun ya, dan mudah-mudahan salah satu TPST terpadu untuk ukuran medium nanti akan dikelola oleh Waste for Change itu. Ya. Nah, ini dari hulunya. Kemudian bagaimana tengahnya? Oke, kita lihat nanti sistemnya Waste for Change ini apakah bisa berjalan di Kabupaten Tangerang, karena di tengah ini mereka akan memilah kurang lebih sekitar 5-10 ton per hari untuk tahap pertama ya, agar mengurangi kiriman sampah ke TPA kita. Nah,
Setelah itu tugas Pemda ya tentu saja tetap collecting dan juga membawa ke TPA. Berikutnya kita juga sedang di bawah bimbingan dari Kementerian Maritim dan Investasi untuk segera melaksanakan lelang di TPA, yaitu industri pemusnahan sampah. Ya, di sana akan ada 3 kontrak. Untuk satu kontraknya adalah memusnahkan 1.000 ton per hari. Nah, kalau sesuai jadwal lelang itu akan dilakukan mudah-mudahan tahun depan. Menjadi energi listrik apa hanya dimusnahkan? Sebetulnya begini. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan. Poin pertama adalah bagaimana kita bisa memusnahkan sampah dengan ramah lingkungan. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Dan meminimalisir seminim mungkin residu yang dihasilkan. Bahkan kalau bisa residu tersebut kita pergunakan lagi, ya. Nah, apabila dalam proses tersebut bisa menghasilkan sesuatu juga yang punya nilai ekonomis tinggi, seperti misalkan ada beberapa mesin yang bisa menghasilkan minyak bakar, gas, kemudian juga sampai dengan listrik. Nah, apabila memang ada hal-hal tersebut, itu adalah bagian dari sistem keuangan yang nanti akan mempercepat pengembalian investasinya. Kita pasti meminta mereka ya jual itu. Ya. Nah, bagaimana penjualannya? Kayaknya kalau minyak bakar sih bisa dipakai sendiri, bisa dijual ke masyarakat gitu ya, secara independen atau mandiri. Begitu juga dengan gas. Nah, bagaimana dengan listrik? Sebetulnya listrik pun akan berguna karena lokasi TPA kita di Mauk itu juga tidak jauh dengan lokasi industri di daerah Pasar Kemis atau perumahan pemukiman di daerah Sindang Jaya, ya, yang tentu saja pasti akan membutuhkan listrik tersebut dengan tidak membebani PLN untuk wajib membeli listrik yang dihasilkan. Nah, ini yang menjadi poin penting soalnya. Karena banyak yang TPA yang akan memakai sistem insenerator itu berlomba-lomba menghasilkan listrik yang tinggi, kemudian memaksa PLN untuk membeli. Nah, sebetulnya tidak di situ. Kita tetap akan menghargai, proses pertama atau prioritas kita adalah membakar atau memusnahkan sampah dengan berbagai macam teknologi yang ditawarkan nanti ataupun yang diimplementasikan, yang ramah lingkungan dengan fee misalkan maksimum 500.000 per ton. Ya sudah, itu aja. Kita hitung nanti BEP-nya seperti apa, break even point-nya, return on investment-nya seperti apa. Nah, dari sana bisa ketahuan berapa lama mereka mengelola. Jadi nanti sistemnya BOT, build, operate, and transfer, atau bangun, guna, dan serah. Nah, kemudian apabila tadi ada produk-produk tambahannya bagaimana? Nggak apa-apa, silahkan jual. Jangan dibebani kepada investasi. Apabila ada produk-produk tambahan tersebut, ini adalah extra income buat si investor untuk mempercepat pengembalian investasi. Seperti itu. Jangan itu yang dijadikan pendapatan utamanya. Kalau itu jadi pendapatan utamanya repot. Nggak akan pernah tuntas. Setidaknya setelah dilakukan pembakaran, si investor ini hanya untuk menjual briketnya saja misalkan. Ya, tidak harus dalam bentuk energinya kan. Tidak perlu harus dalam bentuk briketnya energi. Bisa dijual ke PLN. Ya. Memang proses tersebut sayang apabila tidak dilanjutkan. Jadi proses pembakaran panas yang dihasilkan itu menjadi sedikit terbuang apabila tidak dilanjutkan kepada proses berikutnya. Yang menghasilkan listrik, gas, ataupun minyak bakar. Nah, itu aja sih sebetulnya. Ya, baik, di program selanjutnya nih Pak Bupati, terkait dengan pengolahan air baku nih, juga termasuk dengan Sungai Cisadane yang gitu. Pak Bupati juga sampaikan bahwa bangunan Belanda itu cuma 100 tahun. Nah, pintu air 10 itu udah hampir 100 tahun nih. Sebentar lagi 100 tahun nih. 2021 kita 100 tahun tuh. Dan belum diapa-apain kan gitu. Nah, ini terkait dengan air baku
PDAM juga kita yang di Tangsel sudah dibeli sama PITS air curah hujannya, air curahnya kayak gitu. Nah, bagaimana nanti terkait dengan pengembangan nanti pengolahan air baku ini dan menjaga tetap Sungai Cisadane tetap terawat, Pak Bupati? Baik, sebetulnya kan kalau untuk izin pemanfaatan air bakunya kan dari Kementerian PUPR ya. Nah, kita lihat perkembangan Cisadane ini setiap tahunnya, tahun ke tahun dengan curah hujan dan cuaca yang sedikit kesini semakin ekstrim, memang akhirnya akan berimbas kepada Sungai Cisadane. Cisadane ini bisa sangat ekstrim sekali ketika dia kering. Masuk musim kemarau panjang, dia akan sekering-keringnya. Ketika masuk ke musim hujan dengan curah hujan yang berlebih, dia akan sebanjir-banjirnya. Nah, bagaimana berikutnya? Kewenangan untuk pengelolaan dan pembangunan bahkan pemanfaatan sungai kan ada di Kementerian PUPR. Kita sudah setiap tahun kita sudah mengirimkan surat kepada kementerian untuk mengatasi yang pertama erosi ataupun abrasi di sepanjang bibir sungai, ya, agar tadi tidak membebani pintu air 10 kita. Kemudian juga penghijauan di sepadan sungai yang sekarang kita lakukan dengan Sumarekon ini nih, Kota Gading Serpong. Itu sudah ada sedikit untuk etalase, untuk casing, untuk contoh bagaimana kita nanti memberikan penghijauan dan juga pemanfaatan sepadan sungai. Nah, berikutnya bagaimana dengan sampah yang ada di sana? Nah, ini juga perlu kerjasama antar daerah dan wilayah, terutama Provinsi Jawa Barat, Banten, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Tangsel, termasuk Kabupaten Tangerang sendiri, untuk kita mengelola bersama-sama nih sampah yang masuk ke Sungai Cisadane. Yang terakhir tentu saja fasilitas-fasilitas Sungai Cisadane seperti pintu air 10. Tahun depan nih 100 tahun dibangunnya. Itu kalau sejarahnya Belanda dibangun 1919. Kemudian diresmikan 1921. Iya, 21. Penggunaannya. Nah, besok nih 100 tahun. Kita harus tanya juga ke Kementerian PUPR apa yang akan dilakukan setelah 100 tahun. Kita cuma bisa ngecat doang. Nah, cuma bisa ngecat sama ganti ganti penutup mah repot. Sekarang handphone aja udah pakai touchscreen. Masa itu masih di engkol gitu. Nah, ya sampai udah jebol kan dampaknya ke bawah ini. Nah, itu usulan kami, kita secara teknis ya memungkinkan apabila dibuat bendung atau bendungan berikutnya di mendekati hilir Cisadane. Nah, pada saat proses pembentukan ini kan si pintu air 10 nih bisa beroperasi lah sesuai dengan kemampuan dia sekarang ya. Ketika ini jadi bendungan berikutnya, bendungan pintu air 10 bisa direhab total tanpa mengurangi pasokan air untuk baik itu PDAM kabupaten maupun PDAM kota. Nah, harusnya sih kerjasama. Bahkan kemarin itu ada tawaran, ada opsi dari Kopsurgahnya KPK. Kenapa nggak digabung aja PDAM kota sama kabupaten buat mempermudah pelayanan? Kita sih oke-oke aja, tapi kan ada kepentingan daerah di sana. Iya, betul. Terutama pelayanan air minum kepada masyarakat. Nah, ini yang mesti duduk kembali dengan Kota Tangerang. Yang pasti kami sangat concern terhadap pelestarian sungai-sungai, bukan saja Cisadane, tapi di kita kan ada Cimanceri, ada Cidurian. Nah, ini menjadi concern kita. Terakhir ini Pak Bupati. Ya. Karena kesibukan Pak Bupati juga, ini banyak dapat titipan dari orang tua ini Pak Bupati. Nah, seperti kita ketahui hari ini kita sudah diperpanjang PSBB. Ya. Selanjutnya, tapi kita Kabupaten Tangerang keren loh, dari merah, orange sekarang sudah jadi kuning. Jangan salah, balik lagi ke orange ini. 3 hari balik lagi ke orange karena ada klaster baru di Sepatan Timur dan di Belaraja. Tapi oke, lanjutkan. Iya, jadi pesan dari orang tua ini udah mulai pada bad mood juga mungkin ngajarin anak di sekolah. Ada rencana ke depan nih nunggu nanti kuning lagi untuk membuka pendidikan tatap muka di sekolah? Baik, yang pertama kalau mengenai kategori zona
merah, kuning, oranye, itu sampai nanti kita mendapatkan Vaksin. paling tidak 80% masyarakat mendapatkan vaksin, itu masih dinamis. Jadi per 3 hari yang lalu kita dinyatakan kembali menjadi zona orange. Karena ada beberapa klaster baru di Kabupaten Tangerang, di mana kemudian klaster baru tersebut memenuhi fasilitas perawatan kita, seperti Hotel Yasmin, kapasitas maksimum tuh 2-3 hari yang lalu, hampir 200 lebih kamar yang kita pakai, ya, di luar tenaga medis yang udah kita persiapkan. Rumah sakit kita juga sama, ICU-nya penuh, ruang perawatannya penuh. Nah, itulah kenapa menjadi daerah orange kembali. Tapi nggak perlu dikhawatirkan kalau itu. Nah, berikutnya pertanyaan, kapan nih anak-anak kita boleh sekolah tatap muka? Iya. Sebenarnya kami dari bulan Juli sudah persiapkan untuk proses tahapan-tahapan anak-anak ini kembali datang ke sekolah, mendapatkan pelayanan pendidikan secara langsung, ya, dengan protokol kesehatan yang baru. Sebetulnya sudah ada, tapi kami berdiskusi dan juga menerima saran dari Pemprov untuk menunda terlebih dahulu, ya. Nah, untuk Desember ini Pak Gubernur sudah memberikan lampu hijau, ya. Tapi dengan kondisi persyaratan zonanya harus hijau terlebih dahulu. Itu yang hampir mustahil kita lakukan. Tapi gini kan, kalau saya optimisnya, insya Allah nih Desember kita sudah mulai melakukan vaksinasi. Mudah-mudahan di tahun 2021 di bulan Januari kita sudah mulai bisa membuka ruang belajar mengajar dengan tatap langsung atau secara fisik ke sekolahan. Tapi sekali lagi ini masih dengan waktu dan kondisi yang sangat terbatas. Dibiasakan lagi nanti anak-anak ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan dan juga gaya hidup yang baru. Atau dibikin SIP juga bisa. Iya, kita akan menggunakan misalkan untuk tahap pertama kan kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh. Jadi satu angkatan 1 hari terlebih dahulu. Kalau di SD itu ada 24 ruang kelas, ya sudah kelas 1 dibagi semua tuh. Ke 24 ruang kelas. 1 hari mereka sekolah. Besokannya kelas 2, 1 hari juga dibagi. Nah, itu yang kita akan lakukan. Nanti beriringnya jalan, mudah-mudahan perkembangannya positif, kemudian kita bisa menjadi daerah hijau dari 1 hari selama seminggu, tambah menjadi 2 hari, tambah menjadi 3 hari, dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa minimal 5 hari dalam seminggu kita lakukan gitu. Makasih Pak Bupati. Baik. Dan mungkin yang terakhir ada yang disampaikan di 2021 besok nih, Pak Bupati, program yang sangat prioritas nanti untuk dilaksanakan untuk mencapai indikator PJMD ini apa sih Pak Bupati? Oke, tadi yang saya bilang ada 2 yang agak ketinggalan, yaitu minimalisir kemacetan, Pakat Lantas, yaitu flyover Cisauk dan underpass di Curug. Itu yang akan kita konsentrasikan terlebih dahulu. Kemudian juga satu lagi yang Tangerang Sehat, mengenai pembangunan rumah sakit umum daerah di 3 Raksa. Jadi Kang, insya Allah Kabupaten Tangerang nanti 2023 kita sudah punya 4 rumah sakit umum daerah. Bukan untuk membanggakan, tapi dengan melayani 4 juta penduduk, tentu saja kami membutuhkan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang juga mumpuni untuk melayani itu. Nah, itu 2 yang akan kita optimalkan di 2021. Tapi 13 program unggulan lainnya itu pun akan kita jalankan sesuai dengan progres mereka dan target di tahun 2021. Kita berharap 2021 ini akan paling tidak 85% kembali normal seperti awal tahun 2020. Amin. Mudah-mudahan Kabupaten Tangerang betul-betul menjadi kabupaten yang gemilang. Amin. Makasih Pak Bupati atas waktunya. Sama-sama, Kang Ade. Salam sehat buat semuanya. Semangat terus buat masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga Tangerang Raya. Siap, makasih Pak Bupati. Ketemu lagi nanti di special edition untuk program obesitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.